Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bambang Wartoyo. Saya uji suara Pusdiklat SDM Ketenagakerjaan. Saya akan pada kesempatan ini akan mewawarkan kaitannya dengan indeks pembangunan ketenagakerjaan. Bapak-bapak ibu sekalian pasti sudah tahu apa itu indeks pembangunan ketenagakerjaan, dan ini sudah dilakukan oleh Pusat Perencanaan Tenaga Kerja, Barenbang, Kementerian Ketenagakerjaan sudah dari tahun 2011 sampai dengan tahun sekarang. Untuk mengawali ini, mari kita, apa sih itu indeks pembangunan ketenagakerjaan? Supaya bapak-bapak ibu lebih paham kaitannya dengan indeks pembangunan ketenagakerjaan ini. Bapak ibu sekalian, sebelum kita akan memulai kaitannya dengan indeks pembangunan ketenagakerjaan ini, untuk supaya bapak ibu memahami lebih dahulu sejarah singkat mengenai indeks pembangunan ketenagakerjaan. Pembangunan indeks ketenagakerjaan ini, khususnya indeks pembangunan ketenagakerjaan ini, mohon maaf, bukan ini adalah kami menginisiasi bagaimana indeks ini bisa terbentuk. Dimana pada waktu itu kami kayaknya kalau suatu perjalanan pembangunan kerjaan itu kita sudah sampai di mana itu alat ukur kurang jelas. Untuk itu maka kami mengusulkan kepada pimpinan untuk membuat selalu alat ukur di mana pembangunan kerjaan itu supaya jelas, sehingga langkahnya sudah sampai di mana. Dengan demikian kita akan tahu untuk langkah-langkah berikutnya. Yang perlu kita syukuri bahwa tahun 2010 ini sudah kita inisiasi. Kebetulan alhamdulillah sekali kami bertemu dengan para pimpinan yang sangat hebat sekali. Yang pertama adalah, yang paling hebat adalah Bapak Menaker Tran pada waktu itu, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Iskandar, MSc. Beliau luar biasa mengapresiasi sehingga indeks ini akhirnya bisa terbentuk. Yang kedua adalah Bapak Sekretaris Jenderal pada waktu itu, yaitu Bapak Insinyur Besar Setioko. Beliau adalah mendorong bagaimana ini bisa terwujud. Begitu pula oleh Kapus Perencanaan Bapak Salibudin Sinaga. Inilah beliau lah, tanpa beliau bahwa indeks ini tidak akan berhasil. Walaupun kami punya ide gagasan yang luar biasa, kalau tanpa persetujuan beliau-beliau yang berpikir cerdas ke depan, sehingga tidak mungkin ini akan terwujud. Alhamdulillah beliau sangat mengapresiasi, maka ini kegiatan harus diwujudkan dan menjadi tonggak bagaimana untuk mengukur kegiatan ketenagakerjaan ke depan. Inilah yang perlu kita syukuri buat kita semuanya insan ketenagakerjaan, sehingga dengan demikian langkah kita ke depan sangat jelas, alat ukur jelas, apa yang sudah kita lakukan sangat jelas. Inilah yang buat kita semuanya bagaimana indeks ini akan berjalan dengan kedepannya. Tahun 2011 prosesnya agak panjang. Inilah pertama kali diterbitkan Kemenaker Tran nomor 174 tahun 2011 tentang pedoman pengukuran pembangunan kerjaan, yang dimana isinya dari ini pertama kali, langkah pertama indeks ini ada. Maka tahun 2011 indeks ini mulai dilakukan di negeri kita. Selanjutnya, bahwa sejarah singkat ini, selanjutnya tahun 2011 itu dilakukan pengukuran indeks pembangunan seluruh Indonesia, tetapi pada waktu itu masih 33 provinsi, belum 34 provinsi. Ini pertama kali. Nah, tahun 2015 alhamdulillah lagi bahwa Kementerian Ketenagakerjaan sudah ada unit namanya bidang pengukuran pembangunan kerjaan yang bertugas melakukan pengukuran indeks pembangunan kerjaan di seluruh Indonesia. Di bawah pada waktu itu di bawah Pusat Perencanaan Sekretaris Jenderal. Selanjutnya adalah sekarang di Barenbang. Dasar hukumnya sekarang ya, itu dasar hukumnya adalah yang keempat ini adalah kalau pasal 7 ayat 3 Undang-Undang 13 tahun 2003 jelas itu bahwa di situ bahwa setiap penyusunan kebijakan strategi ketenagakerjaan harus berdasarkan perencanaan kerja. Nah, di samping itu ada dasar beberapa perencanaan, dan yang terakhir untuk khusus indeks adalah Permenaker. Ini bukan naker, Permenaker nomor 2004 tahun 2017, naker ya, bukan kran, Permenaker tentang pedoman pengukuran indeks pembangunan kerjaan, yaitu
menurut keputusan Naker tahun 2016 ini tahun 2017 ini adalah intinya, bahwa dengan demikian inilah tonggak daripada alat sebagai tool untuk pengukuran indeks sekarang. Tujuannya apa sih untuk melakukan pengukuran ini? Indeks pembangunan ini mengetahui hasil pembangunan seluruh Indonesia, biar tahu hasilnya seperti apa sih, baik di provinsi ini, unit ini, indikator ini hasilnya seperti apa, dan menyusun petanya, mana yang terbaik, mana yang kurang baik, mana yang kurang berimbang, sehingga dengan demikian kita tahu petanya di negeri ini pembangunan itu petanya seperti apa, supaya jelas dan konkret semuanya. Yang ketiga adalah sebagai evaluasi kebijakan kemarin berhasil atau tidak, sehingga kalau kurang berhasil harus langkahnya seperti apa, kalau harus didorong yang mana yang harus didorong, sehingga sangat jelas bahwa dengan adanya indeks ini kita akan melangkah ke depan yang sangat jelas. Di samping itu adalah untuk dasar pembinaan. Pusat untuk membina provinsi dan kabupaten kota. Begitu provinsi untuk membina kabupaten kotanya. Dengan demikian dasarnya jelas, karena tadi tahu petanya. Dengan tahu petanya, maka kita tahu apa yang perlu dibina di kabupaten kota ini, apa yang perlu dibina di provinsi ini, dan unit ini, indikator ini, dan sebagainya. Sehingga tahu untuk pembinaannya. Dan dasar koordinasi. Saya ulangi lagi bahwa Kemnaker tidak bisa mengatasi permasalahan tenaga kerja sendiri. Maka dengan ada indeks ini bisa dasar koordinasi ke Dinas, ke perdagangan, ke perhubungan, ke PU, ke pariwisata, dan ini dasarnya koordinasi. Karena beliau-beliaulah sektor yang bertanggung jawab sektoral itulah yang bisa menciptakan kesempatan kerja. Maka salah satu indeks ini adalah sebagai dasar untuk koordinasi. Selanjutnya dasar pengusulan program. Sehingga kalau kita tahu masalahnya di mana, itulah yang akan kita usulkan untuk supaya meningkat. Sehingga kita pengusulan kegiatan itu tidak asal, mohon maaf, ketok-ketok kepala. Maka perlu adanya indeks ini, dengan demikian bahwa usulan program itu akan jelas ke depannya. Ini tujuan daripada pengukuran indeks. Definisinya adalah bahwa indeks pengerjaan itu suatu nilai yang membuatkan kondisi keberhasilan pembangunan kerjaan dengan komposit yang mencakup 9 indikator. Apa sih 9 indikator itu? Nanti akan kita terangkan lebih jelasnya. Ya. Nah, ini indikator utamanya. Pertama adalah ini yang akan diukur di dalam indeks itu. 9 ini. 9 ini ada di Undang-Undang 13. Semuanya tidak keluar dari Undang-Undang 13. Semuanya kita ambilnya dari sana. Yang pertama adalah perencanaan kerja. Bahwa tadi pasal 7 ayat 3, setiap penyusunan kebijakan, strategi, dan program pembangunan kerjaan berdasarkan perencanaan kerja. Maka ini yang akan kita ukur perencanaannya. Nomor 1. Yang kedua, penduduk dan tenaga kerja. Penduduk dan tenaga kerja adalah semuanya ini adalah sumber daya kita yang harus kita optimalkan penggunaannya, sehingga semua orang bisa berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi ini. Maka inilah yang kita ukur. Jangan sampai orang banyak nganggur, jangan sampai banyak orang setengah nganggur. Ini harus kita optimalkan, semua orang melakukan kegiatan ekonomi. Dengan demikian mereka berpartisipasi aktif dalam pembangunan itu semuanya, seluruh penduduk bangsa ini. Sehingga inilah yang utuh. Yang ketiga adalah kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah di mana wadah orang itu bisa bekerja. Orang itu bisa mengaktualisasikan dirinya dari sekolah susah sehingga belum mendapatkan pekerjaan. Nah, inilah kesempatan kerja. Seberapa besar pemerintah pusat, pemerintah daerah, kabupaten bisa menciptakan kesempatan kerja. Dengan bisa menciptakan kesempatan kerja yang banyak, akan memberikan kemakmuran pada rakyatnya, pada bangsa ini. Ini kesempatan kerja. Yang keempat, pelatihan. Semuanya dari pendidikan yang formal, belum tentu orang itu punya keterampilan. Maka perlu kita latih. Supaya kita latih seorang angkatan kerja muda baru, itu punya keterampilan, punya keahlian. Dengan punya keahlian, mereka bisa pertama mencari pekerjaan. Yang kedua bisa menciptakan kesempatan kerja sendiri. Dan yang ketiga bisa bekerja di mana saja, baik di luar negeri,
Dengan adanya MEA, APTA dan sebagainya, mereka udah khawatir lagi. Karena terampil bangsa ini. Dengan adanya keterampilan, mereka bisa bekerja di mana saja. Yang kelima adalah produktivitas kerjanya. Nah ini, kita harus sudah pendidikan tinggi, terampil, maka produktivitas harus kita dorong. Sehingga orang itu berpartisipasi dalam pembangunan itu. Betul-betul dia mempunyai keahlian sehingga produktivitas mereka tinggi. Dengan produktivitas tinggi, nanti ujung-ujungnya mereka akan sejahtera. Karena produktivitas tinggi akan menghasilkan barang yang banyak, ya nanti pasti upahnya dia akan banyak, akan mendapat penghasilan yang lebih tinggi. Hubungan industrial yang selanjutnya ya, bahwa seorang bekerja harus baik hubungannya dengan perusahaan, merasa memiliki. Maka perusahaan harus kita dorong punya peraturan perusahaan, mempunyai KKB, ya, mempunyai lembaga bipartit untuk menyelesaikan perselisihan dan sebagainya. Inilah yang harus dilakukan oleh daerah, bagaimana bisa untuk melakukan itu. Begitu pula kondisi lingkungan kerja. Nah, lingkungan kerja harus lebih bagus. Bagaimana penerapan SMK 3 di perusahaan itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai perusahaan itu akan membuat orang celaka, maka tingkat kecelakaannya seberapa besar. Begitu pula dalam perusahaan itu ketaatannya seberapa besar mereka taat melaporkan perusahaannya dengan Undang-Undang 7 tahun 81. Itu mereka punya kewajiban itu. Dan yang kedelapan adalah pengupahan dan kesejahteraan. Nah ini upah. Upah itu adalah bagian ataupun inti daripada kesejahteraan kerja. Maka jangan sampai upah ini rendah. Maka itu juga harus kita ukur bagaimana seberapa besar kesejahteraan pekerja itu dalam upahnya yang diterima pekerja. Yang terakhir adalah jaminan sosial. Seluruh perusahaan harus mengikutsertakan karyawannya untuk menjadi anggota BPJS, baik itu kesehatan maupun BPJS ketenagakerjaan. Terutama karena indikator ketenagakerjaan harus BPJS ketenagakerjaan. Ini indikator utama di dalam indeks pembangunan ketenagakerjaan. Itulah yang kita ukur sehingga bapak-bapak, ibu-ibu dalam melakukan kegiatannya di provinsi, kabupaten, kota, bidang ketenagakerjaan khususnya harus mengarah ke sini supaya bahwa pembangunannya itu bagus. Dengan demikian nantinya seluruh penduduk Indonesia akan sejahtera. Ini ukurannya adalah namanya nanti sana. Ya. Bahwa di dalam indeks ini kita juga sudah mengadop ataupun memasukkan apa itu SDGs. Kita sudah berdiskusi panjang dengan ILO Bappenas sebagaimana SDGs dimasukkan di dalam indikator-indikator ataupun subindikator di dalam SDGs. Kita punya kewajiban bahwa SDGs sampai dengan tahun 2035 kita harus mencapai bahwa pekerja layak. Maka kita sudah kita adopt di dalam pengukuran indeks pembangunan ketenagakerjaan ini. Inilah SDGs itu. Intinya kita ada di ketenagakerjaan ada yang SDGs yang ke-8 yaitu decent work dan economic growth. Maka inilah yang kita masukkan di dalam sub-indikator daripada indeks ketenagakerjaan itu. Maka di situ adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja yang penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak bagi semua orang. Ini yang sudah kita masukkan di dalam indeks pembangunan ketenagakerjaan. Sekarang kita akan mulai satu-satu indikator utama subnya. Yang pertama perencanaan kerja. Ini adalah kita nanti akan kita ukur. Bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam pasal 7 ayat 3 tadi, seluruh daerah, seluruh dinas apapun, dinas perdagangan wajib menyusun perencanaan kerja. Apalagi dinas pekerjaan punya wajib, hukumnya wajib menyusun perencanaan. Maka ini kita ukur. Bapak sudah punya nggak perencanaan kerja itu? Nah, yang kita ukur adalah situ. Pertama, perencanaan sudah punya, unitnya enggak, ada enggak, timnya punya enggak, dan sebagainya. Inilah yang akan kita ukur di dalam perencanaan kerja. Yang kedua adalah penduduk dan tenaga kerja tadi, yang adalah indikator yang kedua, yaitu adalah
Personal translate, ya, not education, ya, not employment dan not training. Berapa banyak orang yang di sini yang umur 16 sampai 24 tahun, tetapi dia nggak sekolah, dia nggak kerja, dia nggak training. Ini kita ukur nantinya. Yang kedua adalah persentase anak yang bekerja umur 10-17. Kita punya kewajiban untuk mendorong anak jangan sampai bekerja, sehingga harus kita tarik. Gitu. Nah, di Naker punya kegiatan namanya penarikan pekerja anak. Sudah berapa banyak yang akan kita lakukan ini? Ini kita ukur. Jangan sampai anak-anak yang usia sekolah ini tetap di dunia kerja. Maka harus kita dorong dia masuk ke dalam dunia sekolah lagi. Yang ketiga adalah tingkat pengangguran. Berapa tingkat pengangguran kita? Semakin kecil, semakin berhasil pembangunan kita. Maka tingkat pengangguran ini harus kita tekan terus, sehingga harus sekecil mungkin, sehingga semua orang kita dorong untuk bekerja semua, untuk mencari pekerjaan, untuk beraktivitas dalam ekonomi semua. Yang D adalah setengah penganggur. Setengah penganggur orang yang bekerja kurang dari 35 jam harus ditekan, dikurangi. Maka untuk itu, bahwa di dalam indikator yang pertama tadi, setengah penganggur adalah subindikator yang harus kita kurangi atau kita tekan. Yang ketiga adalah kesempatan kerja terdiri dari subindikator. Ini kesempatan kerja sendiri. Kesempatan kerja formal. Kita dari tujuan SDG tadi, orang itu untuk menuju formal, layak. Maka berapa persen orang yang bekerja layak di negeri ini? Maka pemerintah wajib mendorong untuk orang itu bekerja layak di formal tadi. Namun demikian, tidak tahapannya juga mereka banyak. Lapangan pekerjaan yang di non formal berapa besar, yang di pertanian berapa, yang laki berapa, perempuan berapa, dan sebagainya. Inilah juga akan kita ukur di dalam indeks pembangunan pekerjaan itu. Selanjutnya adalah indikator selanjutnya, yaitu adalah yang keempat, pelatihan. Pelatihan untuk meningkatkan keterampilan, kepelatihan dan kompetensi kerja. Ini pertama adalah kapasitas kita berapa. Lembaga latihan kita itu berapa kapasitas? Mampu melatih orang berapa? Ini yang harus kita tanyakan. Pemerintah yang wajib menyediakan fasilitas ini. Mau latihan kemana kalau fasilitasnya nggak ada? Yang kedua adalah lulusannya berapa? Yang dilatih itu berapa? Sehingga orang itu punya keterampilan. Maka supaya orang punya keterampilan harus ada. Nomor satu adalah lembaganya yang punya kapasitasnya. Yang kedua, berapa orang yang kita latih. Yang ketiga adalah kita juga pemerintah wajib untuk mendorong lembaga latihan swasta. Maka mendorongnya pertama terwujud dan sebagainya. Ketiga adalah berapa lembaga latihan itu luas swasta yang terakreditasi. Ini supaya lulusannya baik pemerintah yang dikeluarkan pemerintah maupun swasta harus sama. Maka perlu diakreditasi. Inilah yang keempat. Yang kelima adalah produktivitas tenaga kerja. Produktivitas kita tenaga kerja itu berapa? Makro berarti PDRB per jumlah penduduk yang bekerja harus makro. Di samping itu juga laju pertumbuhan PDRB-nya per tenaga kerja berapa? Sehingga jangan sampai bahwa lajunya itu lebih rendah, maka laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja itu terlalu tinggi, sehingga demikian mereka akan sejahtera nantinya. Yang keenam adalah hubungan industrial. Ya, hubungan industrial ini pertama adalah berapa perusahaan yang sudah memiliki peraturan perusahaan. Kita pemerintah wajib mendorong itu. Berapa setiap perusahaan yang kita dorong untuk mempunyai peraturan perusahaan. Yang kedua adalah perjanjian kerja bersama, PKB-nya. Inilah tingkatan yang lebih tinggi lagi. Nah, supaya orang itu kalau sudah ada PKB, kita harapkan mereka sudah melakukan perjanjian kerja bersama, sehingga semua sudah menjadikan agreement di situ, sehingga sudah kesepakatan antara buruh dengan pengusaha, sehingga sudah di situ semuanya. Maka kita harapkan kalau perusahaan mempunyai PKB semua. Dan yang ketiga adalah lembaga kerjasama bipartit. Nah, ini juga harus dibentuk.
supaya semuanya kalau ada masalah dirundingkan di situ. Maka kita dorong, pemerintah harus mendorong seluruh perusahaan mempunyai lembaga tripartit ini. Yang keempat adalah perselisihan. Jadi kita harapkan bahwa kita selalu mensosialisasikan ke perusahaan-perusahaan, sehingga dengan demikian perselisihan perburuan itu semakin sedikit, dan diharapkan tidak ada perselisihan di perusahaan ini. Di wilayah itu juga. Ini indikator yang ke-6. Indikator yang ke-7, Bapak Ibu sekalian, adalah kondisi lingkungan kerja. Dalam kondisi lingkungan kerja yang kita ukur adalah penerapan SMK 3. Bahwa SMK 3 itu untuk perusahaan-perusahaan itu harus selalu menerapkan SMK 3, ya, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Supaya apa? Supaya perusahaan karyawan yang bekerja di itu tidak mengalami kecelakaan ataupun tidak sakit dan sebagainya. Inilah yang harus kita lakukan, kita ukur. Yang kedua adalah tingkat kecelakaan kerja. Ini apa lagi? Jangan sampai karyawan itu celaka, apalagi meninggal. Kita usahakan jangan sampai. Karena kalau sudah meninggal, bisa saja yang tadinya keluarga itu kaya, langsung kalau kepala keluarganya meninggal langsung bisa miskin seketika. Karena yang memberi penghasilan sudah tidak ada. Nah, itu maka harus kita hindari. Yang ketiga adalah tingkat kepatuhan wajib lapor. Nah, ini banyak perusahaan-perusahaan yang tidak taat pada undang-undang. Bahwa perusahaan wajib lapor ke tenaga kerjaan. Kita pemerintah wajib mendorong bagaimana wajib lapor ini. Inilah yang harus dilakukan oleh dinas-dinas semuanya. Tenaga khusus. Yang kedelapan adalah indikatornya adalah pengupahan dan kesejahteraan pekerja. Pokoknya ini adalah proporsi besarnya upah rata-rata per jam terhadap UMP. Nah, ini UMP naik, upahnya harus naik. Upah rata-ratanya harus naik. Tetapi kalau UMP naik, upah rata-ratanya nggak naik, wah ini pasti ada masalah. Maka kita harapkan bahwa inilah bagian dari SDGs tadi, bahwa UMP itu harus bisa mendorong pekerja, upah rata-rata pekerja harus bisa mendorong. Jangan UMP-nya saja. Yang ke-9 adalah jaminan sosial tenaga kerja, terdiri dari perusahaan yang menjadi peserta BPJS Kesehatan. Berapa di wilayah Bapak Ibu, di wilayah kabupaten kota, di wilayah provinsi, di wilayah nasional. Ini juga bagian dari SDGs. Tingkat pekerja atau buruh karyawan yang menjadi anggota peserta BPJS. Tahun 2035 nanti seluruh orang pekerja harus dihidupi. Maka ini harus yang sama. Maka ini sebagai indikator indeks pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam Bapak-Bapak Ibu sekalian, ini gambaran kaitannya dengan indeks pembangunan ketenagakerjaan. Baik dari sejarahnya, baik itu indikatornya. Ya. Dan bobotnya, Bapak-Bapak Ibu, inilah untuk mengukur pakai bobot. Sehingga kita bobotnya ada yang 10, ada yang 15, ada yang 10, totalnya ada 100. Inilah bobotnya. Nanti bisa jelas ini berapa sih bobotnya semuanya bisa dilihat di sini. Tapi ini kami tidak menerangkan satu-satu karena akan detail. Tapi ini bobotnya ada, ya. Selain bobot, kita juga ini masih bobot karena ada sampai dengan jaminan sosial ini. Nilai maksimum. Nilai maksimumnya itu harus ada. Sehingga kalau perencanaan tenaga kerja ini, kalau daerah itu merencanakan dengan bagus, nilainya maksimum bisa 100. Gitu. Seperti itu. Beda dengan tingkat penganggur. Tingkat penganggur 0. Maksimum, tingkat penganggur 0. Maksimumnya adalah 15. Sehingga kalau sudah dianggap 15 itu bahwa pemerintah dia gagal tingkat penganggurannya kalau sudah mencapai 15%. Kalau di atas itu, maka ini seperti ini. Begitu pula setengah penganggur, ini juga 3 sampai dengan 15%. Inilah ada nilai maksimum, ada minimum dan sebagainya. Maka inilah Bapak-bapak, Ibu-ibu,
Kalau untuk lebih jelas bisa Bapak Ibu download kaitannya dengan Permenaker tadi, yang kaitan dengan indeks ini Bapak Ibu bisa pelajari lebih jauh seperti itu. Ya, ini nilai maksimum masih lanjutannya sampai dengan akhir bahwa ini adalah tingkat perusahaan dan ini adalah tingkat pekerja penerima upah dan selanjutnya. Statusnya, Bapak-Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau nilainya indeks itu kurang dari 50, bahwa provinsi atau kabupaten kota itu kita nilai rendah. Itu pula kalau yang nilainya 50 sampai dengan 65, 99 atau 66, kita nilai menengah bawah. Sedangkan 66 sampai dengan 79, 99 kita nilai menengah atas. Begitu pula di atas 80 kita nilai bahwa wilayah itu indeksnya sangat tinggi. Artinya pembangunan pekerjaan di situ tinggi. Sayang sampai dengan saat ini yang di sini provinsi belum ada. Ini kawan hidup saya, yang penting. Terima kasih. Mungkin ini ada kaitannya dengan pengertian indikator indeks pengertian pekerjaan. Mungkin itu aja penjelasan dari saya kaitannya dengan indeks pengertian. Terima kasih. Buat bidang topik belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Nanti kita akan ketemu di forum selanjutnya. Salam.